Shalom dan salam sejahtera semua. Saya Dr. Nelson Maisin, Residen Dokter di Pen Borneo Poliklinik Kudat dan juga merupakan salah seorang penetua di Gereja SIB Pekan Kota Marudu. Terlebih dahulu saya bersyukur kepada Tuhan karena telah diberikan kesempatan yang begitu indah pada kali ini untuk dapat menyampaikan perkongsian di dalam program Bicara Sabda. Saya juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada komuniti Sabda Harian yang telah menghubungi dan menjemput saya untuk menyampaikan perkongsian pada kali ini. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada kali ini saya akan menyampaikan perkongsian mengenai satu topik ataupun tajuk yang begitu dekat dengan para hamba Tuhan, para pelayan, yaitu mengenai dengan melayani Tuhan dengan penyakit kronik ataupun dengan berpenyakit kronik. Oke, sebelum itu, mari terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya baca di dalam terjemahan Berita Baik bahasa Melayu. Tetapi supaya aku tidak terlalu sombong, aku diberikan sejenis penyakit yang sangat menyakitkan. 3 kali aku berdoa kepada Tuhan supaya menghilangkan penyakit itu. Tetapi Tuhan menjawab, "Aku mengasihi kamu dan hal itu sudah cukup bagimu. Kerana kuasaku nyata sekali pada masa kamu lemah." Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, petikan firman Tuhan ini merupakan kata-kata daripada Rasul Paulus yang seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, namun beliau juga seorang yang menghidap suatu penyakit kronik yang boleh sahaja mengganggu pelayanannya, tetapi kita tahu bahwa Rasul Paulus seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam perkongsian saya pada kali ini, saya akan membicarakan tentang beberapa perkara. Yang pertama yaitu hakikat kehidupan manusia. Yang kedua, apa itu penyakit kronik. Dan yang ketiga, sikap dan kebiasaan yang salah. Yang keempat, bagaimana melayani dengan berpenyakit kronik. Dan yang terakhir, adakah Tuhan masih menyembuhkan. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, yang pertama mari kita melihat hakikat kehidupan manusia. Manusia pada mulanya diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna sekali, tanpa penyakit dan bahkan berpeluang untuk memiliki hidup yang kekal. Namun realitinya manusia telah jatuh dalam dosa sehingga tubuh menjadi fana, berisiko untuk menghidap sakit penyakit, dan Alkitab memberitahu kita bahwa umur manusia hanyalah sehingga 70 tahun sahaja, kalau kuat kata firman Tuhan boleh sampai 80 tahun di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Dan hal ini juga disokong oleh kajian saintifik sebenarnya yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak menghidap penyakit kronik sebenarnya boleh mencicah umur sehingga 80 tahun ke atas. Dan bagi mereka yang berpenyakit kronik boleh mencicah umur sehingga 70 tahun ataupun kurang daripada itu. Dan ini jelas sekali memberitahu kita, saudara dan saudari sekalian, bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita memang berisiko untuk mengalami penyakit sehinggalah kematian, sehinggalah kita menghadapi kematian. Nah, apa itu penyakit kronik? Penyakit kronik ini ialah sekumpulan penyakit yang dihidap oleh seseorang dalam tempoh masa yang lama. Biasanya ini terjadi di kalangan mereka yang sudah berusia, yang sudah berumur, tetapi mereka yang lebih muda juga boleh terkena penyakit kronik. Biasanya penyakit ini ada yang boleh dikawal,
tetapi sukar untuk disembuhkan, dan bahkan seseorang yang mengidap penyakit kronik boleh ataupun akan menghidap penyakit itu sampai akhir hayatnya. Ada 4 kumpulan penyakit kronik yang sering dihidapi, yaitu yang pertama penyakit respiratory ataupun penyakit yang melibatkan saluran pernafasan seperti asma dan juga paru-paru tersumbat kronik, atau dalam istilah perubatannya chronic obstructive pulmonary disease ataupun COPD. Dan kumpulan penyakit kedua ialah penyakit kardiovaskular, ya, seperti tekanan darah tinggi, sakit jantung, dan juga stroke. Dan kumpulan yang ketiga ialah kencing manis, dan yang keempat ialah penyakit kanser. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hakikatnya ialah semua orang berisiko untuk menghidap penyakit kronik di dalam kehidupannya. Dan para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para pemimpin gereja juga tidak terkecuali boleh menghidap penyakit kronik. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengungsikan ada beberapa sikap hamba Tuhan ataupun pelayan Tuhan yang salah, yang seharusnya kita hindari. Yang pertama ialah tidak kurang ataupun bahkan ramai hamba-hamba Tuhan yang mengabaikan penjagaan kesehatan. Mereka terlalu sibuk dengan pelayanan, terlalu sibuk dengan program di sana dan di sini, sehingga terlupa ataupun sengaja mengabaikan, sengaja melupakan untuk menjaga kesehatan, tidak menjaga pemakanan dengan sehat, tidak bersenam, dan tidak mendapatkan rehat ataupun tidur yang secukupnya. Kerana perkara-perkara inilah yang sebenarnya boleh menyebabkan seseorang menghidap penyakit kronik. Dan ada satu sikap lagi yang seharusnya kita hindari sebagai para pelayan Tuhan, ialah apabila kita menghidap penyakit, ada ramai hamba-hamba Tuhan yang bila dikesan ada sakit penyakit seperti menghidap penyakit darah tinggi, kencing manis, dan sebagainya, tidak mahu mendapatkan rawatan. Mereka yakin bahawa cukuplah dengan hanya berdoa dan berserah kepada Tuhan sahaja. Tuhan Yesus kan Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan Yesus ialah doktor yang agung dan boleh menyembuhkan mereka. Dan ini satu sikap yang perlu kita elakkan, yaitu cukup hanya dengan berdoa dan tidak berusaha untuk menjaga kesehatan, tidak mahu mendapatkan rawatan ataupun menerima rawatan yang disarankan oleh dokter. Dan sikap yang lain lagi ialah yang menghambat pelayanan apabila menghidap penyakit kronik, ialah para pelayan Tuhan terlalu fokus dengan simptom penyakit. Apabila berdoa dan beriman untuk disembuhkan daripada penyakit, setelah didoakan ataupun berdoa masih lagi merasa simptom ataupun tanda-tanda penyakit, masih lagi mengalami simptom penyakit tersebut, dan mereka terlalu fokus dengan simptom-simptom penyakit sehingga itu menjejaskan tumpuan di dalam pelayanan. Dan apabila tidak mengalami kesembuhan, setelah berusaha berdoa, berpuasa, tidak mengalami kesembuhan, mereka mula mempersoalkan dan menyalahkan Tuhan. Kenapa menghidap penyakit ini? Kenapa tidak disembuhkan? Tuhan tidak mengasihi saya kah? Tidak mempedulikan saya kah? Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu tidak ditentukan ataupun bukan diukur dengan kita disembuhkan dengan penyakit ataupun tidak. Firman Tuhan yang kita baca awal tadi memberitahu kita bahwa Rasul Paulus juga berpenyakit, dan bahkan dia sudah berdoa banyak kali untuk disembuhkan daripada sakit yang kronik yang dihadapinya, tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita sembuh atau tidak daripada penyakit itu bukan ukuran
kebesaran ataupun sejauh mana Allah mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi kita. Dan ada sikap lagi yang terakhir yang perlu kita hindari sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ialah apabila tidak mengalami kesembuhan ataupun tidak disembuhkan daripada penyakit, maka mulalah merajuk dan memberontak, lalu tidak mahu lagi melayani Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, inilah antara sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan salah yang harus kita hindari sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin di dalam gereja. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana sebenarnya kita meresponi penyakit kronik di dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan? Bagaimana kita boleh terus melayani walaupun berpenyakit kronik? Yang pertama ialah kita harus memahami nilai diri kita. Kita harus melihat harga diri kita ini di hadapan Tuhan. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa tubuh yang kita miliki sekarang ini adalah tubuh yang fana, yang berisiko untuk mengalami penyakit. Dan apabila kita menghidap sesuatu penyakit, maka kita harus cepat untuk menerima kenyataan bahwa kita mengidap penyakit itu. Dan setelah menerima kenyataan itu, kita berusaha untuk mendapatkan rawatan daripada perawatan terhadap penyakit itu. Dan kita harus mengerti bahwa meskipun tubuh kita ini terbatas ataupun tubuh kita ini semakin merosot, tetapi itu tidak menentukan ataupun tidak menggambarkan kelemahan iman kita. Bahkan firman Tuhan memberitahu kita bahwa meskipun tubuh jasmani semakin merosot, tetapi tubuh rohani itu semakin kuat di hadapan Tuhan. Jadi ini pengertian yang benar tentang harga diri kita, bahwa apapun keadaan hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Meskipun kita terbatas secara fisikal, tetapi itu tidak pernah membatasi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan hal yang kedua di dalam kita meresponi penyakit kronik yang dihidapi dan bagaimana untuk terus melayani Tuhan ialah kita bertekun di dalam doa. Sebab doa ini adalah perkara yang tidak memerlukan tenaga fisikal yang banyak. Kita boleh berada di mana kita berada dan kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berdoa ini bukan sekadar untuk meminta kesembuhan daripada Tuhan, tetapi tujuan utama di dalam kita memelihara kehidupan doa kita ialah supaya kita memiliki hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan. Dan apabila kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita boleh memahami apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita bertekun di dalam doa supaya meskipun kita mengalami sakit penyakit yang kronik, tetapi kita masih lagi dapat menikmati damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan doa itu juga adalah satu pelayanan. Doa itu sendiri adalah satu pelayanan. Meskipun keadaan fisikal kita berpenyakit kronik, tetapi selain daripada kita terlalu berfokus dengan penyakit yang kita alami ataupun hidapi, kita boleh menggunakan ruang dan waktu yang kita miliki untuk berdoa memberkati orang lain. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sudah tentu keadaan fisikal yang lemah itu tidak sama dengan mereka yang memiliki keadaan fisikal yang lebih sehat, yang lebih cergas. Jadi di dalam kita melayani Tuhan juga, keadaan berpenyakit kronik itu bukanlah satu alasan ataupun keadaan yang kita tidak boleh melayani, tetapi itu hanya memberitahu kita bahwa kita perlu melayani mengikut kapasiti yang kita miliki sebagai pelayan Tuhan yang menghidap penyakit kronik. Di dalam keadaan sedang mengalami penyakit yang kronik, kita masih boleh mendorong orang lain.
dengan kekuatan iman yang kita miliki, di mana meskipun di dalam penderitaan kita masih tetap memelihara iman di hadapan Tuhan. Itu adalah satu kesaksian yang boleh mendorong iman kepada orang lain. Dan dengan mengizinkan para pelayan Tuhan ataupun anak-anak Tuhan yang lain untuk datang mengunjungi kita juga, itu juga satu pelayanan. Walaupun mereka yang datang melayani kita, tetapi pada waktu yang sama itu sebenarnya suatu perkara yang kita mendorong mereka untuk mempraktikkan bagaimana seorang pelayan Tuhan harus melayani satu dengan yang lain. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, uh, penyakit kronik itu bukanlah satu halangan untuk kita melayani, tetapi penyakit kronik itu hanyalah satu penunjuk arah kepada kita untuk kita lebih kreatif ataupun kita mengubah suai keadaan diri kita sebagai pelayan Tuhan, di mana kita melayani dengan capacity yang kita miliki. Dan yang terakhir, sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang paling penting di dalam kehidupan kita ini ialah kita berserah penuh kepada Tuhan. Sebab sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa kita didorong untuk mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, kepada Allah, kerana itulah ibadah kita yang sejati, itulah pelayanan yang sejati, yaitu kita mempersembahkan ataupun menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ini selalu menjadi persoalan bagi orang percaya, bahkan kepada para hamba Tuhan, para pelayan, para pemimpin. Adakah Tuhan masih menyembuhkan pada hari ini? Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus itu Tuhan. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyembuhkan, yang disebut sebagai Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dan Alkitab memberitahu kita juga tentang pelayanan Yesus semasa dia berada di dunia ini. Dia telah menyembuhkan begitu ramai sekali orang. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus itu tidak berubah. Yesus tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Jadi kalau Tuhan Yesus menyembuhkan dahulu, hari ini juga Tuhan masih menyembuhkan. Tetapi persoalan yang sebenarnya, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ialah bukanlah kebolehan Yesus untuk dapat menyembuhkan ataupun tidak. Tetapi persoalan yang utama sebenarnya ialah kenapa Tuhan harus menyembuhkan kita. Kenapa Tuhan harus menyembuhkan. Dan kita harus ingat juga bahwa kesembuhan yang Tuhan beri itu tidak terhad kepada kesembuhan dalam bentuk fisikal sahaja, tetapi Tuhan juga menyembuhkan melalui penyembuhan emosi, penyembuhan secara mental, dan lebih utama lagi ialah Tuhan menyembuhkan rohani kita. Walaupun mungkin tubuh fisikal kita semakin lemah, tetapi Tuhan menyembuhkan jiwa dan roh kita. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan menyembuhkan, itu ialah sesuai dengan kehendaknya. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan adalah untuk kemuliaannya. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengongsikan ataupun menyampaikan satu perkongsian sebagai renungan kita bersama, yaitu bapak saya sendiri. Bapak saya seorang hamba Tuhan, dia seorang pendeta di gereja BCS. Dan
Bapak saya seorang yang mengidap penyakit kronik juga. Dia berpenyakit COPD dan juga darah tinggi. Namun dua penyakit ini sebenarnya agak terkawal, sehinggalah beberapa bulan terakhir di dalam hidupnya keadaan kesehatannya semakin merosot, dan beberapa minggu sebelum dia meninggal baru dapat dikesan bahwa sebenarnya ada ketumbuhan yang besar di dadanya, ada kanser di sana. Dan akhirnya dia dimasukkan ke ward. Tetapi dia dimasukkan ke ward itu hanyalah untuk rawatan sokongan sahaja, diberikan oksigen dan juga ubat-ubatan untuk menahan sakit, sebab untuk sebarang prosedur untuk penyiasatan lebih lanjut dan juga rawatan lebih lanjut, tubuhnya sudah tidak mampu lagi untuk menampung ataupun menahan prosedur yang akan dilakukan. Jadi dia dimasukkan di ward selama 1 minggu, dan sehari sebelum dia dikeluarkan di ward, dia berkata kepada kami adik-beradik bergilir-gilir menjaga dia di hospital. Dia memberitahu kami dia mau dibawa pulang ke rumah, sebab dia mengatakan bahwa dia sudah sembuh. Saya sudah sembuh, dia bilang. Dia katakan dia sudah sembuh dan dia mau balik ke rumah. Jadi akhirnya keesokan hari dia dibenarkan untuk keluar daripada ward. Dan sewaktu di dalam perjalanan balik ke rumah juga dia agak ceria juga. Tapi hanya beberapa hari ataupun 3 hari kemudian selepas dia keluar dari ward, dia dipanggil Tuhan. Dia meninggal dunia di rumah. Dan dan pemergiannya itu membuatkan saya merenungkan kembali tentang perjalanan hidupnya. Dia seorang hamba Tuhan yang begitu saya secara pribadi saya sangat mengagumi dia. Dia bapak saya, dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pendeta di gereja, dan dia telah melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan bahkan di akhir hidupnya itu, walaupun di dalam keadaan sakit kronik yang begitu, dia sudah dalam keadaan kritikal, dia masih lagi percaya bahwa dia sudah disembuhkan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya saya mengerti bahwa dia memang sudah disembuhkan oleh Tuhan bersama dengan dia di rumah Bapa di surga. Nah, saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengakhiri perkongsian bicara sabda pada kali ini dengan menyatakan 2 pernyataan kepada kita semua. Yaitu yang pertama, jangan tunggu sehingga engkau disembuhkan sebelum melayani Tuhan. Jika mahu melayani Tuhan, melayanilah walaupun engkau sedang sakit. Dan yang kedua ialah Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Jika bukan di dunia ini, dia pasti sembuhkan kita di surga. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dengan kata-kata itu saya mengakhiri perkongsian saya di dalam bicara sabda pada kali ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih.